Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di tanggal 7 Februari 2023, saya Rafika Mustaqimah kembali menjumpai Anda dalam program Obrolan Karebosi. Seperti biasa, selama 60 menit ke depan kami akan menemani Anda, tentu saja akan membahas tema yang lagi hangat diperbincangkan dan akan menghadirkan 3 narasumber yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Dan untuk edisi hari ini kami mengangkat tema kebakaran pasar musibah atau disengaja. Celebes people, kita ketahui bersama bahwa kebakaran yang terjadi di Pasar Terong, Kota Makassar menambah rentetan peristiwa kebakaran pasar di Kota Makassar. Sebelumnya juga peristiwa yang sama pernah terjadi di Pasar Sentral beberapa waktu lalu dan juga beberapa kali. Nah, seperti apa kemudian mengamati ataupun menindaklanjuti peristiwa tersebut? Di studio kami telah menghadirkan Bapak Ihsan Abdu SE selaku Dirut Perumda Pasar Makassar, juga Pak HM Yunus Haji selaku legislator DPRD Kota Makassar, dan Pak Dr. Mas Riyadi Patus selaku pengamat pemerintahan. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di obrolan Karebosi edisi hari ini. Baik Pak, kabar pada hari ini baik ya? Alhamdulillah. Baik, pada malam hari ini kebakaran pasar musibah atau disengaja yang kami angkat temanya Pak Ihsan. Boleh komentarnya Pak untuk pandangan umum? Wah, sebenarnya ini agak sensitif ini dia punya tema ini, Pak Dewan. Ini musibah atau disengaja, ya kan? Artinya kalau kita bicara kebakaran, ya logikanya kan harusnya itu lebih ke bencana. Bencana ini kan ya harusnya bencana itu tidak ada yang disengaja. Ya. Persoalan apakah disengaja atau tidak tentu kan ada ya, pihak yang berhak untuk menentukan. Ya. Dalam hal ini mungkin pihak kepolisian atau lapor ya. Sampai hari ini juga Pasar Sentral itu yang Blok B Selatan itu kami belum mendapatkan hasil dari lapor. Saya sudah beberapa kali juga menanyakan konfirmasi terhadap itu, cuman memang perlu kehati-hatian katanya. Kenapa? Karena pada saat mereka olah TKP itu memang sudah ada beberapa bahan-bahan yang ada di lokasi tersebut yang ada yang ambil itu. Nah, itu kan agak repot pada saat itu karena kan ada besi-besinya, Pak Dewan itu. Tapi prinsipnya sih lapor bilang menunggu aja, insya Allah kami sangat berhati-hati dalam hal menentukan karena takutnya nanti ini kan sensitif seperti itu. Jadi kita tunggu aja kalau Pasar Sentral. Nah, kalau persoalan Pasar Butung memang kita juga harus menunggu dari hasil lapor ya, karena yang menentukan kan pihak kepolisian ya dalam hal ini. Cuman pada saat saya ada di lokasi tentunya saya juga harus mencari tahu apa sebenarnya penyebabnya, ya kan? Nah, kebetulan saya ada pihak keamanan kami yang bertugas di lokasi tersebut, sempat dia katakan bahwa kami yakin Pak bahwa ini adalah arus pendek ya, dalam hari ini masalah listrik waktu itu ya. Nah, jadi kejadian Pasar Sentral dan Pasar Terong ini sampai hari ini saya mengatakan bahwa ini adalah bencana kebakaran ya. Belum ada indikasi di sini yang memperlihatkan bahwa ini memang disengaja ya. Pertanyaannya juga kalau disengaja untuk apa? Ya kan? Pertama, yang pasar sentral ini kan yang terbakar ini pedagang kaki lima. Ya kan? Yang memang rawan untuk terbakar. Kenapa? Karena dari bahannya, bahan losnya, terus cara mereka berdagang di situ yang model kaki lima yang rapat-rapat memang sangat riskan seperti itu. Artinya kejadian apapun yang bisa menimbulkan kebakaran memang bisa terjadi di situ. Jadi kalau kita mau katakan disengaja, kalau saya sih masih belum mengarah ke sana ya, seperti itu. Nah, kalau Pasar Terong ya kami juga menganggap bahwa tidak ada indikasi sengaja dibakar. Apanya yang mau sengaja dibakar? Pertama, pedagangnya nggak banyak di situ. Nah, yang kedua, pasar itu dikelola oleh pihak ketiga, ya kan? Ya intinya sekarang siapa yang mau bakar ini kalau sudah dikelola sama pihak ketiga, ya kan? Yang ketiga, los yang terbakar juga tidak banyak, cuma 17 los, dan itu pemiliknya cuma 3 dari 17 los itu, cuma 3 orang. Iya, jadi bayangkan, cuman itu kita tidak ada kewenangan
untuk mengatur itu bahwa kamu cuma boleh punya satu los atau begini itu karena ada pihak ketiga yang dia punya kontrak itu masih berjalan. Nah terus terang kami sudah melakukan langkah-langkah administrasi dalam hal untuk pemutusan kontrak ini karena kami menganggap kami sangat dirugikan. Yang ada malah si pihak ketiga ini sekarang sudah tidak mengurusi lagi ini. Dia sudah tinggalkan ini. Dia punya fasilitasnya juga, ada eskalatornya tapi tidak ada mesinnya, ada lift, ada ruangan liftnya tapi liftnya tidak ada. Jadi saya pikir ini menjadi suatu masalah buat kita dan insya Allah saya janji akan menyelesaikan masalah review. Saya akan minta pihak-pihak yang terkait untuk kita review kembali ini kontrak kerjasama dengan pihak ketiga. Mumpung ada Pak Dewan juga di sini. Terima kasih Pak Ihsan. Saya ke Pak Haji Yunus. Pak, boleh tanggapan Anda terkait dengan peristiwa yang baru-baru ini terjadi, Pak? Ya. Terima kasih para pemirsa Selebes yang kami muliakan, Pak Dirut, Pak Pengamat, Pak Doktor. Artinya saya melihat ya, artinya cuma bukan di Makassar namanya kebakaran pasar. Betul. Ya. Di mana-mana. Tapi sampai sekarang anehnya itu belum pernah ada kita dapatkan bahwa ada yang sengaja membakar. Ya. Ya, saya belum pernah mendengar. Kalau di sentral itu kalau saya tidak salah kurang lebih 5 kali itu sudah terbakar. Pasar sentral. Pasar sentralnya, ya. Pasar Butun juga sudah pernah terbakar. Ya, memang kalau kita mendengarkan isu-isu di luar bahwa sangat meyakinkan kedengarannya, sama dengan sentral ini. Betul. Katanya mana mungkin bisa terbakar. Pada saat itu kan hujan mulai pagi, hujan terus kan. Nah, kemudian cara terbakarnya juga kelihatannya di sana semprot juga itu kayaknya itu bersamaan semua. Seakan-akan itu bahwa terbakar di sana, terbakar di tengah, terbakar di ujung. Jadi makanya itu persepsinya masyarakat bahwa ini sudah pasti ada yang sengaja membakar. Betul. Kan itu haknya mereka untuk seperti itu. Tapi harus diluruskan Pak ya? Iya. Harus diluruskan. Makanya itulah datanglah pihak-pihak yang bisa menentukan. Nah, sekarang kan masuk di laboratorium untuk kita melihat bahwa apakah ini memang pasar sentral sengaja dibakar atau memang terbakar. Kalau menurut saya bahwa pada saat itu namanya musim hujan dan disertai dengan angin kencang. Apalagi itu kalau namanya kaki lima itu instalasi listriknya itu kan tidak secara profesional. Bisa kan disambung-sambung saja. Secara manual juga cara sambung-sambungnya. Ya, jadi kalau datang angin kencang, kemudian datang angin hujan, kemudian menetes itu, bisa saja itu terjadi namanya gesekan-gesekan. Ya jangankan misalnya yang seperti begitu mobil saja ya kalau sementara terus ada namanya itu kabarnya yang telanjang koslet itu bisa juga menyebabkan kebakaran. Padahal itu kalau kita melihat tidak masuk akal. Kalau sangat safety. Ya, jadi kalau menurut saya ya kita serahkan saja kepada pihak yang dapat menentukan, pihak kepolisian. Sebab sampai sekarang saya ini sudah kurang lebih 5-6 kali itu namanya kebakaran pasar sentral dan isunya hampir sama semua bahwa itu dibakar. Ada kepentingannya pemerintah kota, ada kepentingannya ini apalagi kalau sudah dekat-dekat namanya itu masa kontraknya. Artinya sisa 1 tahun 2 tahun itu ya hati-hati. Katanya itu sudah hampir itu dibakar lagi. Iya sudah rawan itu. Nah, itu hampir seperti itu. Dan kemungkinan biasa juga terbukti seperti itu. Tapi anehnya sampai sekarang ini belum pernah ada pun satu orang pun ketangkap bahwa ada yang sengaja membakar. Belum pernah ada yang bisa memunculkan itu. Baik, terima kasih Pak Haji. Saya ke Pak Dr. Masri Adipatu. Tanggapan Anda Pak terkait dengan peristiwa kebakaran di Pasar Terong? Iya, jadi pemirsa Selebes TV yang saya muliakan, ini tema sangat menarik, sangat sensitif, tapi menggelikan juga. Jadi kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada publik bahwa kita
tidak boleh percaya begitu saja sebuah berita yang dibangun di atas asumsi. Karena begitu banyak kita bisa menyampaikan hal yang tidak benar ketika berita seperti itu tidak bisa dibuktikan. Padahal kan sudah lebih dari 5 kali terbakar. Isunya sama, dibakar. Tapi tidak pernah ditemukan pembakarnya kan. Mestinya ini kita bantah. Bahwa apapun itu, apakah asumsinya orang disengaja atau memang murni itu kebakaran, maka saya mengatakan bahwa itu adalah musibah. Ya, itu adalah musibah. Cuma memang ada beberapa hal yang perlu kita perbaiki. Ya. Dari sisi pemerintah, karena saya adalah pengamat pemerintahan, pemerintah mungkin harus mengantisipasi ke depan agar tidak lagi terjadi asumsi seperti itu. Memang harus membuat standarisasi infrastruktur di pasar-pasar yang di mana ada aset pemerintah di situ, ya, agar informasi seperti ini tidak simpang siur kemana-mana, ya, termasuk misalnya area yang rawan seperti area PKL itu, ini mesti distandarisasi, ya, karena kenapa tadi disampaikan oleh beliau ini, ya, hubungan arus pendek itu jangankan di kios PKL, di rumah berlantai dengan konstruksi beton pun bisa terjadi ketika main-main dengan. Nah, ini yang harus distandarisasi dan harus ketat, ya, harus dijaga ketat itu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kemudian hari. Ya, jadi ini masyarakat kita harus dirubah itu pola pikirnya, ya, mindsetnya itu. Apalagi saya melihat di sini. Apa untungnya orang bakar? Ya. Apa untungnya orang bakar? Apalagi kalau yang misal, apalagi selama ini misalnya dituduh bahwa itu sengaja, itu suruhan pemerintah, itu kan lebih kacau lagi. Sementara pemerintah memiliki kepentingan sangat sedikit di situ. Iya, betul. Itu jadi soal. Jadi apa untungnya? Malah artinya begini, tanpa kita membaca apapun referensi, bodoh banget ke orang kalau pemerintah yang mau nyuruh bakar. Itu bunuh diri namanya. Jadi menurut saya ini jauh dari apa yang disumsikan oleh publik itu. Ya, jadi menurut saya kita bisa sampaikan ke publik bahwa ini betul-betul sebuah kecelakaan, sebuah musibah, ya, yang tentu saja yang namanya musibah kan ya bisa diminimalisir. Nah, itu yang bisa dilakukan hanya sampai di situ. Ya. Kalaupun kita sudah maksimalkan usaha, kita standarisasi sedemikian rupa infrastrukturnya, penyambungan kabelnya dan seterusnya. Tapi kalau mau terjadi musibah ya, apalagi kalau aktornya di dalam susah diatur, nah ini yang repot. Baik. Karena kita tidak bisa mengendalikan seluruh perilaku aktor yang terlibat dalam pasar, apalagi di pasar. Tapi kan begini, mau maaf ini, itu kan masyarakat kan begini. Itu kan sesuatu perjanjian bahwa bila terbakar, kena musibah, itu kan kembalikan kepada pemerintah. Jadi kalau pemerintah lagi, ini misalnya, kan bisa lagi dia membangun. Pemerintah kan bisa lagi berbicara dengan pihak ketiga. Jadi itu kepentingannya pemerintah, sangat besar kepentingannya. Oh gitu ya? Iya, asumsinya kan itu sesuai dengan pasal per pasal itu. Jadi biar kita ini misalnya 25 tahun perjanjian, begitu juga dengan kita ini pembeli, selaku itu kalau sudah sampai namanya musibah itu semua dikembalikan kepada pemerintah kota kembali. Semua orang pedagang yang pernah kita ini sesuai dengan kita harus begitu dibangun dibeli kembali itu los itu dan dikembalikan pemerintah sendiri yang mengelola lagi. Betul. Nah itu makanya itu masyarakat itu asumsi yang seperti begitu. Makanya itu dikatakan bahwa kalau sudah mau habis masa kontraknya ya tunggu hati-hati terbakar lagi. Iya. Baik, pembahasan kita semakin sangat kepentingan. Tapi kita harus rehat sejenak setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami di obrolan Karebosi.